Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Yang terhormat, sama-sama kita muliakan Bapak Wali Kota Seribu, Bapak Kandus Ahmadi Subhanallah. Kita doakan semoga sehat selalu, dapat meluruskan pembangunan mengayomi Kota Seribu agar menjadi sebuah kota yang maju, berkembang dan modern. Kemudian yang kami hormati para pemuda, para satu, para kepala stafidi, kepala bank kami, kepala kantor agama, ketua MUI, para pejabat sipil militer, pejabat struktural, fungsional di Sekretariat Kota Seribu, ketua dan pengurus Mesin Agung, ketua lembaga adat, para bupati di Amat, ketua Jalan Pandai, para alim ulama, ibu dan para pemuda, hadirin hadirat mungkin yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang kami hormati. Mohon maaf dan mohon bersabar karena di sebelah kami ini masih ada juga mengumumkan puasa itu masih kita untuk bersabar, dan sabar itu pahalanya tidak terbatas. Jadi sabirin ajruhum biwajib hisab. Untuk orang yang sabar itu pahala mereka itu biwajib hisab, tidak terhitung terbatasnya. Jadi salah satu hikmah bulan Ramadan dan ibadah puasa Ramadan itu adalah melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Ramadan itu dan ibadah puasa Ramadan itu luar biasa. Ya. Kalau kita ibaratkan suatu benda, maka benda itu adalah sebuah intan durian yang sudah diasah, banyak sudutnya itu, dan setiap sudutnya itu bisa memancarkan warna-warni yang indah dan berbeda-beda. Jadi pada puasa itu bisa kita analisis, kita bicarakan, kita diskusikan dari aspek apapun yang akan memberikan manfaat, faedah, kemaslahatan bagi hidup manusia. Ya. Dari semua aspek. Tapi Quran sudah menegaskan dan hadis juga menegaskan bahwa tujuan utama dari ibadah puasa Ramadan itu adalah untuk mengantarkan orang-orang yang beriman ini menjadi hamba Allah yang takwa, yang faqih, ya. Itu tujuan utamanya. Kira-kira kalau sudah menjadi muttaqin, menjadi orang atau hamba Allah yang bertakwa, apa
keistimewaannya? Apa untungnya? Ya, sering disampaikan itu, ya, orientasinya itu akhirat oriented, supaya kita masuk surga, kita tidak tersentuh api neraka. Itu betul dan sangat betul, ya. Tapi bulan suci Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan itu tidak hanya orientasinya ukhrawi, tapi juga akan memberikan manfaat maslahat yang sangat besar bagi kehidupan dunia. Ya, dunia mana dalilnya? Ya, nanti Bapak Ibu buka surah Al-A'raf ayat 96 kalau tidak salah. Allah di situ mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Artinya, kalau atau seandainya penduduk di suatu negeri, suatu tempat, suatu daerah, suatu kota, suatu negara benar-benar beriman kepada Allah SWT, beramal saleh, bertakwa dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu jelas ayatnya, ya. Kira-kira ini dibukakan pintu keberkahan itu di akhirat, di kiamat nanti apa di dunia, Bapak Ibu? Ya. Kalau di akhirat kira-kira langitnya masih ada apa tidak? Itu pada ayat Quran katakan, idza rujatil ardu raja, ya. Ketika apa? Bumi diguncangkan, langit digulung, atau langit menjadi pecah, bintang-bintang berjatuhan, ya. Semua akhirnya menjadi betul. Kira-kira begitu ayatnya. Langit tidak ada lagi, gimana di akhirat? Jadi ini maknanya bukan di akhirat, di dunia ini. Kalau itu aja di dunia beriman, beramal saleh, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Ya. Nah, ini sejalan dengan doa-doa kita ketika sholat Tuhan, ya. Jika rezeki itu di langit menurunkan, jika di bumi mengeluarkan, naikkan, ya. Jika rezeki kami ini jauh, tolong dekatkan. Jika rezeki kami itu bercampur menyentuh, tolong bersihkan. Ya. Nah. Jadi oleh sebab itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan, bulan suci ini dengan maksimal dan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah. Ya, banyak-banyak membaca Quran, karena katanya ada Nabi surga itu merindukan, ya, antara lain ta'lil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang selalu mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, ini salah satu yang saya tahu di program utama Pak Wali Kota ini. Di
Beliau ingin mengatakan kita ini menjadi masyarakat yang religius, ya, yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan itulah petunjuk yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, jadi kalau sudah jadi orang bertakwa, banyak keuntungannya. Kalau seluruh penduduk negeri beriman bertakwa, maka negeri itu akan aman. Tak ada orang yang mau mencuri, tak ada orang yang mau menipu, tidak ada orang yang menzalimi orang lain. Aman, tentram. Ini coba lihat di kisah yang disampaikan Rasul ketika akan masuk dalam Ramadan. Qad nazalukum syahrun azim, syahrun mubarakun. Ayuhan nas, qad nazalukum syahrun azim. Hai seluruh manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Langsung ini diksi kata asal dulu, menaungi. Kalau sesuatu ada yang menaungi, kira-kira di bawahnya teduh tak? Teduh ya. Nah, kalau sudah menaungi pohon yang besar, untuk menjadi teduh. Jadi di bulan Ramadan ini meskipun cuaca panas dan matahari terik, tapi jiwa kita, hati orang-orang yang beriman kita teduh, tentram, tenang, luar biasa. Dan bulan yang membawa keberkahan untuk orang-orang yang berpuasa tentunya, ya, beramal, beribadah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas di bulan suci ini. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menaungi oleh bulan Ramadan ini, sehingga tumbuh keyakinan, keikhlasan, dan semangat untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah SWT untuk meningkatkan takarrub kepada Allah, ya, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu secara singkat yang bisa kita sampaikan pada waktu yang terbatas ini. Mudah-mudahan pesan-pesan Pak Wali Kota tadi sudah kita catat, kita garis bawahi, dan tentu kita semua berharap kota Sukabumi ini menjadi kota yang religius, kota yang berperadaban, kota yang maju. Dan tentu mari kita semua membangun karakter, membangun sikap, ya, untuk menjadi warga kota Sukabumi yang baik. Kuncinya salah satunya amanu taqwa. Ya, kalau dia seorang itu beriman, tidak mungkin dia melakukan kejahatan. Ya, la yasriqu sariq wa huwa mu'min. Tidak mungkin seseorang itu mencuri kalau dia beriman. La yasriqu sariq wa huwa mu'min. Tidak mungkin seseorang itu berbuat serong kalau dia beriman. Nah, itu kata Rasulullah. Jadi kalau imannya itu tidak konsisten, ya, masih goyang-goyang, kadang beriman, kadang tidak, ya, setelah keluar masjid imannya tidak di masjid, dia di luar masjid macam-macam. Nah, ini dibenahi, perbaiki. Saya kira itu secara singkat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf atas segala
luar malam ini bisa juga kamu tempat kerjanya. Tapi pada kesempatan ini saya mengajak kita berdoa. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala muslimin muslim. Allahumma qawmi bihadha al-mujahidin wa nasr al-muslimin. Wa'al qawmiyatahu qawmiyatan mahilatan su'alan. Bifadlika wa bihiratika ya arhamar rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala muslimin. اللهم يا جبار يا قهار يا الله الشديد كن حقنا حق المسلمين ممن ظلمنا المسلمين وتعالى علينا وعلى المسلمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andas Ahmadi Zubir MM, Wali Kota Sungai Penuh, atas nama pemerintah Kota Sungai Penuh mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mari jernihkan hati, sucikan pikiran, dan jalani ibadah di bulan suci ini dengan penuh sukacita. Semoga Ramadan ini menjadi momen kita untuk saling mempererat silaturahmi, berlomba-lomba dalam menggapai keberkahan, menuju meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.